Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang temanya cari duit dari rumah, dan di sini Sirtiman mencoba ya ngelihat di YouTube untuk video-videonya apa aja yang populer. Jadi di sini bisa dilihat ya, cari duit dari rumah, ditekan enter muncul yang ini gitu. Di sini Sirtiman mau bahas ya beberapa sih ya, mungkin sekilas aja deh gitu. Yang pertama ini iklan ya, daftar Google Ads. Di sini suruh, sebenarnya nggak nyambung ya. Orang mau cari duit dari rumah masuk iklan gitu. Ya seharusnya berupa apa sih? Berupa suatu hal yang simpel lah, jangan terlalu keluar duit dulu gitu. Ini mau nyari duit malah keluar duit gitu. Lu cari duit ya cari duit. Gimana caranya? Mulai dari yang gratis atau yang murah, istilahnya nggak harus bakar duit. Kalau iklan itu kan bakar duit ya, bakar duit. Cuma beli berdasarkan klik. Dan ya ini sebenarnya lebih mengarah ke bisnis yang udah jalan gitu ya, bisnis yang ya udah istilahnya udah ada budget anggaran untuk iklan. Nah, video yang paling atas bisa cari tambahan kapanpun, gimana caranya bro? Nah, di sini sebenarnya cuma mindset ya, jadi cuma teori doang gitu. Sedangkan kalau bisnis online cari duit dari rumah ini ya nggak bisa cuma teori doang gitu. Ini harus harus jelas ya, harus praktek, harus ya istilahnya harus melakukan sesuatu, harus buat project, harus gimana caranya projectnya ini bisa menjadi rekam jejak. Dan ini juga butuh support ya dari yang lain, dari komunitas, dari pelanggan juga. Dia menukar jasa, istilahnya menukar skill atau jasa dengan ya apa yang ditawarkan ya, untuk entah ke klien atau ke pelanggannya atau ke ya komunitasnya gitu. Kalau cuma teori bakalan susah gitu. Di yang video selanjutnya, sumber penghasilan tambahan paling enak buat cowok, udah gue lakuin lebih dari 10 tahun. Nah, ini boleh dibilang apa ya? Ya kasihan kalau yang cewek. Nah, sebenarnya bisnis online cari duit dari rumah ini seharusnya lebih banyak untuk ibu rumah tangga ya, karena ibu rumah tangga namanya ibu yang jaga anak di rumah, ngurusin rumah ya, suaminya kerja atau lakinya kerja. Nah, sedangkan di sini untuk cowok gitu ya, sebenarnya ya seharusnya pangsa pasar ini lebih sedikit lah. Cuma ya ada memang untuk komunitas hanya cowok gitu. Cuma sangat disayangkan gitu. Kenapa enggak semua bisa gitu. Ya ada sih hal-hal yang mungkin jualan apalah itu barang cowok gitu ya. Oke, ini bukan untuk semua, intinya survei berbayar. Nah, ini sponsornya. Survei ini apa ya, hal-hal yang menggiurkan dan banyak scamnya. Kalau Sirtiman bilang orang disuruh ngabisin waktu isi-isi data itu penting ya buat yang yang ngeluarin surveinya buat kemajuan usahanya dia tuh. Sedangkan yang studi survei itu malah ya kadang di scam, nggak dibayar, atau ya dikasih survei-survei yang dari perusahaan-perusahaan lain. Kalau misalnya dia itu affiliate atau apa, itu jadi bulan-bulanan lah jadinya, ngabisin waktu. Dibilang 3,5 per jawaban, ini jawabannya bisa ya mungkin bisa berbuku-buku gitu. Hati-hati juga, itu banyak scamnya gitu. Dan di bawahnya lagi ada upload satu foto dihargai 45.000, cara dapat uang dari internet. Nah, kerah kuning. Di sini ya mungkin ke situs-situs yang kayak foto stok seperti itu, yang premium, foto premium ya bisa gitu, bisa. Cuma ini kalau si Artiman bilang saingannya terlalu banyak ya kalau cuma foto.
Ya emang kita tuh apa sih untuk fotonya juga harus yang kualitas, juga harus diedit lagi untuk menghasilkan gambar yang bagus ya. Ya mungkin $5.000 bisa aja gitu. Cuma selain tadi kompetisinya bakal bakal berat ya, bakal berat juga kalau foto itu ya ya kayak di situs online kayak apa Pixabay dan lain-lain itu banyak juga orang bisa download foto gratis gitu. Kalau yang premium ya mungkin karena ya ya mungkin iklan dan lain-lain. Nah ini juga harus diperhatikan ya, iklan bisa aja dia ngiklanin istilahnya channelnya atau akunnya ya, biar orang pada beli. Dan ya ini 5.000 nih nggak pure, seharusnya ada ya kayak alat-alatnya, beli foto dan lain-lain mahal, dan edit-editnya software Photoshop. Jadi ya jangan berharap tinggi-tinggi gitu. Banyak persaingan, dan ini ada sesuatu di balik layarnya juga, itu yang harus dicek lagi gitu. Lanjut, cara saya dapat 15 juta per bulan di rumah aja di Seterakan Putih. Cara mendapatkan uang. Nah, ini kalau misalnya megang handphone. Megang handphone ini sesuatu yang kalau Sirtiman bilang hmm, banyak rawan juga karena banyak aplikasi ya, terutama di handphone itu ada aplikasi. Kalau situs-situs ya, situs-situs kalau misalnya mau kerja bener ya kayak situs Fiverr, situs freelancer, nah itu ya bener gitu. Cuma kalau ngerjain dari handphone ini yaitu larinya ke kayak apa, money game seperti itu, atau ngeklik-ngeklik iklan. Nah itu ya rawan gitu, bisa aja dia dapat 15 juta kayak model kayak Neobox, ngeklik iklan terus harus punya referral. Ya bisa aja dia modal, ya modal istilahnya beli referral ya, disediain sama situsnya dan lain-lain. Ya, ini hati-hati yang berbasis aplikasi ya, terutama di handphone aplikasi. Kalau di laptop atau komputer atau PC itu sebenarnya udah ya banyak situs yang terpercaya. Yang penting jangan kemakan sama situs-situs yang rawan scam, itu aja gitu. Kalau dari handphone ya nggak rekomen. Pertama ya dapat duit, cuma kalau matanya hancur ngeklik iklan mulu, nah itu dia harus diperhatikan gitu loh. Mungkin dia dapat 15 juta per bulan bener ya. Cuma kalau harga matanya tuh ya tutup nggak gitu loh, 15 juta juga. Kalau matanya udah mau buta juga ya jadinya ya pikirkan lagi gitu. Nah ini ada lagi, tanpa skill hanya klik hitungan detik dibayar puluhan dolar. Nah ini nih cara-cara yang seperti tadi nih, terutama ya kalau ya ibaratnya kalau Sirtiman dulu nih receh lah gitu. Recehnya apa? Sebenarnya recehnya bukan dapat duitnya ya. Kalau dari klik itu kan istilahnya ada orang yang masang iklan, kita klik kita dibayar gitu. Disuruh ngelihat iklan. Nah di sini dulu Sirman pernah ngalamin seperti itu ya. Cuma mulai muncul kayak pertanyaan, ini gimana punya bisnis yang sukses kalau caranya kayak gitu gitu loh. Ya mungkin bisa aja diakalin kayak ternak akun dan lain-lain. Cuma ya namanya bisnis tuh ya harus benar-benar apa ya, harus benar-benar berguna buat klien, berguna buat sesama orang lingkungan, ya itulah bisnis gitu. Jadi ya reputasi kita juga ya nggak tenggelam gitu. Kalau bisnis model kayak gini aplikasi ya ini mudah dipermainkan lah ya, kayak judi online atau kayak forex kayak gitu-gitu kan udah banyak kejadian yang bodong-bodong. Awal dikasih $200, 2 bulan tutup gitu ya kan, itulah hati-hati gitu. Ada lagi, ini baru legit, browsing apapun di internet dibayar dolar. Cara mengakses, nah ini kayak auto shop. Sebenarnya kalau ada logo PayPal-nya ini masih bisa dipercaya ya. Cuma kalau browsingnya ini hati-hati gitu.
rawannya ini ya ya mining sih ya, larinya ke mining gitu. Jadi orang yang dapat duit kita dibagi lah gitu. Kita yang kerja dibagi jatah gitu. Cuma kita nggak tahu kalau kita ini dimanfaatkan seperti itu. Dan model kayak gini ya masa hidup kita cuma browsing mulu gitu. Kita nggak punya bisnis yang benar-benar lah, bisnis yang bisa berguna buat klien seperti itulah. Itu namanya bisnis yang benar-benar ya. Iya minimal bikin produk digital lah yang berguna buat yang nyari informasi seperti itu. Nggak harus jasa ya. Produk juga bisa gitu. Lanjut ke yang bawah, step by step cara dapat 4 juta dengan Canva. 4 juta dengan Canva ini bisa gitu. Tanpa jago apapun cukup pakai HP. Nah, cuma kalau bilang cukup pakai HP ini ya si Riman udah bilang tidak rekomen karena kalau bisnis online pakai handphone ya pertama matanya bisa jebol gitu, rusak. Terus ya ngerjainnya apa kalau dari handphone itu kayak banyak apa sih ya paling browsing atau slide scroll doang ya, kalau di komputer atau PC kan jelas gitu ngetik atau ya pokoknya ngedesain apalah gitu. Kalau desain pakai handphone tuh kayak gimana ya banyak ya, terutama kalau monitornya ini monitor untuk desain itu banyak banget hal-hal yang kelewat gitu ya, detail warna dan lain-lain gitu. Kalau untuk yang desain, kalau untuk yang artikel ya itulah nanti kena typo dan lain-lain. Ya sebenarnya dua ini last minute creator sama yang satu di bawah ini, kalau yang di bawah ini sebenarnya Sirtiman apa ya? Dia ngasih tahu bisnis-bisnis yang pemula-pemula mulu gitu. Ya sedangkan yang namanya pemula tuh ya kalau disuruh nyoba nyoba setiap video disuruh nyoba dari nol terus ya gimana mau maju gitu. Ya disarankan sih bikin yang untuk menengah seperti itu, untuk advance. Jangan pemula mulu. Nanti ya orang jadi apa sih, jadi bosen gitu, jadi kapok lah nyoba mulu, jadi nggak maju-maju. Kalau yang ini, yang si last minute creator ini emang Sirtiman lihat dia pengalaman di itu ya, dulu di Fiverr sih. Jadi ngerjain ya dapet udah pernah ngerasain Fiverr terus sekarang jadi konten kreator jadinya ya itu dibilangnya tanpa medsos dan jualan ya itulah buka lapak di Fiverr sih di Fiverr. Udah pasti orang-orang kayak gini nggak ngerekomendasiin untuk jadi konten kreator ya. Dia kalau mau dapat duit langsung ke situs freelancer gitu. Kalau itu pun namanya situs freelance jangan terlalu menghabiskan waktu ya, namanya freelance itu sampingan. Sedangkan yang namanya cari duit dari rumah kalau bisa kita bisa bikin bisnis yang bener gitu, jangan cuma sampingan doang gitu. Yang di bawah-bawah ini udah kelihatan kayak TikTok affiliate apalah gitu. Ini sebenarnya apa ya, affiliate ini bukan untuk pemula sih sebenarnya. Pak affiliate itu ya, kalau udah sukses sebagai produk kreator gitu ya atau vendor baru main affiliate. Kalau ya kayak tadi kalau dari awalnya ke affiliate emang jargonnya dia mudah gitu, nggak butuh produk, cuma masarin produk orang itu. Cuma ya kalau dia masarin produk orang mulu ya dia nggak punya bisnis gitu, dia cuma ya dikejar-kejar ini aja kayak tenggat orang lain launching produk dia harus buru-buru ngejar restoran, timing launchingnya, timing apa pre-launch atau pokoknya seperti itu. Affiliate ya harus kayak gitu, manfaatin ya masa-masa launching. Kalau udah lewat masa launching produknya harganya naik, jualannya susah gitu.
Kalau yang lain-lainnya gambar-gambar handphone mendingan sih di skip aja lah. Itu rawan penipuan, rawan scam. Lagi aplikasi-aplikasi kayak VTube, ya VTube, Binomo, apalah dulu tuh udah kenyang ya, dia nipu banyak bangsa Indonesia gitu. Makanya jangan coba-coba lah gitu. Mendingan cari bisnis yang bener ya, yang ya istilahnya punya skill apa, tawarin ke klien yang membutuhkan. Jangan kemakan sama aplikasi-aplikasi yang apa sih, janji-janji 15 juta per bulan atau apa $3,5 per jawaban kayak gitu-gitu, rawan scam. Oke guys, itu aja untuk yang mau cari duit dari rumah, yang semoga ya punya filter atau ya istilahnya pedoman lah, jangan sampai waktunya kebuang-buang ikutan program yang nggak jelas.